Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab apa? Tafsir Al-Jalalain. Siapa penulis kitabnya? Jalaluddin dan Jalaluddin. Karena itu disebut Jalalain, dua orang yang bernama Jalal. Yang pertama Jalaluddin, ini ustadznya siapa namanya? Jalaluddin Al-Mahalli, itu panggilannya. Namanya siapa? Muhammad bin Ahmad. Kemudian muridnya Jalaluddin As-Suyuti, namanya siapa? Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad As-Suyuti Asy-Syafi'i. Dua-duanya bermadhab Asy-Syafi'i. Madhab Syafi'i adalah madhab yang besar. Kenapa besar? Banyak pengikutnya. Madhab itu banyak, ya enggak 4 aja. Ada madhab Mesir, Al-Laits ibn Sa'ad. Ini sekelas dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan Al-Laits ibn Sa'ad termasuk minal aghniya, termasuk orang kaya. Dan beliau suka memberikan sebagian hartanya diberikan kepada para muhaddits. Di antara muhaddits yang mendapatkan harta Al-Laits ibn Sa'ad adalah Imam Malik, temannya rahimahullahu ta'ala. Beliau punya madhab Al-Laits ibn Sa'ad. Juga teman-temannya Ahmad seperti Ishaq ibn Rahuyah, itu punya madhab Ishaq. Ada juga Bukhari, madhab Al-Bukhari. Ada juga madhab temannya Imam Syafi'i, itu madhab Abu Thawr Al-Kalbi. Jadi banyak madhab itu. Ada juga madhab Sufyanan. Ada 2 Sufyan yang terkenal di dalam Islam. Yang pertama Sufyan Ats-Tsauri, yang kedua Sufyan ibn Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri ini Kufah, adapun Sufyan ibn Uyainah di Mekah. Yang satu muridnya atau yang satu ustadznya Asy-Syafi'i, yaitu Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Banyak madhab itu. Cuman yang paling terkenal 4 sebutkan. 1 madhab Syafi'i, kemudian Maliki, kemudian Hambali, kemudian Hanafi. Yang paling tua Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Hambal atau Syafi'i, baru Hambali. Yang paling populer di Indonesia adalah Asy-Syafi'i. Di antara bentuk kepopuleran madhab ini, sampai-sampai seluruh dunia pun mengakui madhab Syafi'i. Di antaranya apa? Ketika takbir ketika Idul Fitr atau Idul Adha. Berapa kali takbir yang pertama? 7 kali. Rakaat yang kedua? 5 kali. Ini madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Dan seluruh dunia menggunakan madhab ini. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk ayat yang pertama. Dan ini termasuk madhab yang paling banyak dianut oleh banyak manusia. Di antaranya apa yang kita baca di sini? Lihat pada mushaf antum, tulisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di belakangnya ada angka 1. Ini mushaf bermadhab Syafi'i. Silakan lihat
mushaf antum yang punya mushaf. Nah, kita sampai kepada ucapan beliau rahimahullahu taala an Ibnu Abbas. Di sini ada hasyiah, ada catatan pinggir. Jadi ada keutamaan-keutamaan, kadang ada asbabun nuzul, sebab-sebab turun Quran, kemudian kadang ada keutamaan di sini, ada kisah yang perlu diceritakan, kemudian ada juga kisah-kisah Bani Israel yang terkait dengan ayat, yang kemudian diberikan ta'liq, dan kitab ini ringkas. Kitab ini ringkas, karena penulis tidak mau berpanjang lebar, membawakan pendapat satu, berkata Ad-Dhahhak, berkata Sufyan, berkata Atha, berkata Masruq, tidak. Tapi satu ayat tafsir, satu ayat tafsir. Kalau memang perlu disebutkan, maka beliau tidak panjang lebar dengan membawa sekian banyak pendapat, tapi beliau akan memilih pendapat yang paling tepat menurut pendapat beliau. Karena itu kitab menjadi ringkas. Di sini masih dalam kitab atau fadilah, Fadailul Fatihah, keutamaan Al-Fatihah. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala bainama Jibrilun qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, atau afwan, manakala Jibril alaihi salam duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini atau athar ini memberikan pelajaran buat kita. Di antara sebab seorang mendapatkan ilmu itu duduk dekat dengan orang yang berilmu. Kalau antum ingin mendapatkan ilmu, ya duduk sama orang yang punya ilmu. Ketika duduk sama orang yang punya ilmu, jangan sungkan, duduklah dekat dengannya. Seperti hadis Jibril yang sudah kita hafal bersama. Ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi syar la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lihat ya, dengkul Jibril ditempelkan dengan dengkul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dekat. Kalau ingin mendapatkan tambahan informasi, dekat sama ustadz. Bukan cuma dekat fisiknya, tapi dekat juga hatinya. Ustadz itu jangan dibenci, tapi dicintai. Kita lihat mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana berhadapan dengan ustadznya. Ya mereka mencintai ustadznya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan tips bagaimana cara belajar dengan ustadz. Ketika mendapati seorang ustadz, ya namanya manusia kan kadang ada yang plus, ada yang minus. Nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu cuma milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada ustadz yang asyik diajak bicara, ngerti bagaimana berhadapan dengan anak-anak, bisa bercanda. Tapi kadang ada juga ustadz yang kaku. Manusiawi, wajar. Tipikalnya berbeda-beda. Ketika kita mendapati ustadz yang mungkin kita nggak cocok sama dia, apa yang harus kita tinggalkan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tinggalkan ustadz ini? Wah, ustadz ini nggak asik, anak malas belajar sama dia. Apa seperti itu? Tidak, antum sabar. Antum tekuni ustadz tersebut jika antum ingin mendapatkan ilmu darinya. Beliau mengatakan isbir 'alal muril jafa minal muallim. Imam Syafi'i mengatakan, sabarlah engkau. Sabarlah engkau menghadapi pahitnya perilaku yang muncul dari salah seorang ustadzmu. Beliau memahami ya. Kadang ada ustadz yang enak, kadang ada ustadz juga di masa-masa yang mungkin masa-masa lagi bete ustadznya. Kadang muncul perangai-perangai yang gak enak. Atau muncul kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, isbir, sabar. Tahan jiwamu. Ala muril jafa minal muallim. Kalau muncul sesuatu yang pahit dari kekakuan yang muncul dari ustadzmu, sabarlah engkau. Fa inna rasubal ilmi fi nufratihi. Karena di antara sebab kegagalan seorang penuntut ilmu adalah ketika dia meninggalkan ustadznya. Dia nggak mau belajar. Kenapa? Anak malas. Kenapa? Kapok sama ustadz itu. Masya Allah. Kapok sama ustadz. Dia tinggalkan ustadznya. Ya sudah, dia nggak dapat ilmu. Karena itu sabar. Lihat ya, Jibril alaihissalam. Di sini dikatakan, bainama Jibril qa'idun. Manakala Jibril duduk sama siapa? Inda Nabi. Di sisi. Dekat berarti. Dalam hadis yang lain disebutkan apa? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ditempelkan dengkul dengan dengkulnya. Lutut
Jibril dengan lutut Muhammad alaihi salam. Ketika sedang duduk bersama Nabi alaihi salatu wasalam, sami'a nafidhan. Terdengar suara gemuruh. Gemuruh di sini seperti sesuatu yang mau hancur. Seperti mau patah. Seperti ada beban yang menekan sesuatu. Itu nafidh. Min fauqihi. Di atas mereka. Di atas Jibril. Di atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a ra'sahu. Maka Jibril alaihissalam pun mengangkat kepalanya ke atas. Lihat ya. Jibril mendongak. Menatap dengan wajahnya ke atas. Faqala, hadza babun minas sama. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suara ini yang kau dengar tadi itu adalah suara dari langit. Dan itu pintu daripada pintu langit. Futihal yaum. Pada hari ini terbuka. Pintu itu terbuka. Lam yuftah qattu illal yaum. Dan pintu ini enggak pernah terbuka sebelumnya, kecuali sekarang dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Fanazala minhu malakun. Dan turun malaikat dari langit tersebut. Jadi kalimat turun berarti dari atas ke bawah. Kalau naik berarti dari bawah ke atas. Kenapa saya bahas hal ini? Untuk menunjukkan Allah itu di mana? Di atas langit ya. Allah itu di atas langit. Jangan ragu. Jangan takut untuk mengucapkan Allah ada di atas langit. Dalilnya terlalu banyak untuk disebutkan. Di antaranya hadis ini. Hadis ini mengatakan apa? Jibril melihat ke atas langit dan malaikat ternyata sedang turun. Ada satu malaikat yang turun. Siapa yang memerintahkan malaikat itu untuk turun? Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memerintahkan malaikat untuk turun kecuali yang memerintahkan lebih tinggi dari yang diperintah. Yang diperintah malaikat, diperintah untuk apa? Turun. Yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah? Fis sama. Di atas langit. Di antara bukti Allah Subhanahu wa taala di atas langit apa? Ada yang hafal surat Al-Mulk. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Terus a'amintum man fis sama. Apakah kau merasa aman? Apa artinya? Kau berani. Itu artinya. Berani sama siapa? Man fis sama, dengan yang ada di atas langit. Siapa maksudnya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Kalau Allah benamkan kalian ke dalam tanah, tiba-tiba tanah itu lembek dan akan menyedot kalian ke dalamnya. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Apakah kau berani? Kau merasa aman dengan Allah? Di mana Allah? Fis sama. Di atas langit. Kalau Allah akan utus kepada kalian hujan batu, fasata'lamuna kaifa nadhir. Kalau kau sudah kena azab, kau akan paham. Kau akan ngerti, kau akan tahu betapa dahsyat peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu fis sama. Allah di atas langit. Karena itu ya disebutkan dalam kitab Al-Ulu bahwa saya nabi atau bukan nabi ya. Tapi Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala membawakan sanadnya dari Abdullah bin Ahmad, dari bapaknya, dari Syuraih bin Nu'man, dari Abdullah ibn Nafi', dari Malik ibn Anas rahimahullahu taala, beliau mengatakan Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah itu ada di atas langit. Nih akidahnya siapa? Akidahnya Malik bin Anas rahimahullahu taala. Apa kata Malik bin Anas? Siapa Malik bin Anas? Ustadznya siapa? Ustadznya Syafi'i rahimahullahu taala. Ustadznya Syafi'i mengatakan apa? Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu syai'. Allah itu ada di atas langit
Ilmu Allah ada di mana-mana. Sehingga tidak ada satupun yang terluput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanazala minhu malakun. Malaikat pun turun. Faqala, hadza malakun nazala ilal ard. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada malaikat nih satu turun ke bumi. Tsumma yanzilu atau lam yanzil qattu illa al-yaum. Ini malaikat belum pernah turun ini. Kecuali sekarang, hari ini. Maksudnya hari ini ketika Jibril alaihissalam duduk dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Faqala hadza malakun nazalun atau nazala ila al-ardi lam yanzil qattu illa al-yawm fasallama. Kemudian malaikat ini turun mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Jibril alaihi salam, kemudian fasallama. Kemudian malaikat ini pun mengucapkan salam. Lihat ya. Mengucapkan salam itu bagian daripada sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain sittun. 6. Ada beberapa lafaz yang mengatakan khamsun, 5. Ada yang mengatakan sittun. Kenapa Nabi kadang menyebutkan 5, 6, 7? Ijtanibu sab'al mubiqat, hati-hati kalian daripada 7 perkara yang membinasakan. Padahal perkara yang membinasakan itu banyak, tapi dibatasin 7. Apakah 7 pembatasan di sini? Tidak. Tapi untuk apa? Untuk memudahkan seorang untuk memahami apa yang disampaikan oleh Rasul dan memudahkan bagi mereka untuk menghafal dan menjadikan jiwa mereka itu lebih terangsang untuk menerima apa yang akan disampaikan. 1, 2 apa? Kan gitu. Ketika 3 disebutkan 3, oh masih ada 2 lagi nih. Apa ya? Kan hati lebih rindu menanti-nanti. Yang keempat apa ya? Oh yang keempat ini. Nah ini terakhir nih, apa nih? Jiwa lebih siap untuk menerimanya. Itu uslub yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6 di antaranya. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Kalau kau berjumpa dengannya, ucapkan salam. Ucapkan salam sama dia. Assalamualaikum. Dan termasuk baiknya keislaman seorang itu, yang dia ucapkan salam, itu kepada orang yang dia kenal dan juga kepada orang yang tidak dikenal. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW bertanya, Ayyul islamil khair? Ya Rasul SAW, Islam apa sih yang bagus? Pribadi muslim yang baik itu kayak gimana? Qala it'amut ta'am. Nabi menjawab, Muslim yang baik itu adalah Muslim yang pengertian kepada manusia. Kalau mereka lapar, kasih makan. Berbagi makanan. Ini buat para santri ya. Misalnya ada yang pulang, ada yang nggak pulang. Yang nggak pernah pulang, ya tentu kirimannya sedikit mungkin. Yang pulang, bawa makanan, datang sini, jangan lupa nawarin. Berbagi makanan. Ini Muslim yang baik. Jangan makan di kamar mandi. Lama, Masya Allah, takut dipinta. Pura-pura nyalain keran. Makan sendirian. Ini nggak baik namanya. Muslim yang baik itu berbagi makanan. Kemudian wa taqra'us salam 'ala man 'arafta. Kau tebarkan salam. Kau ucapkan salam 'ala man 'arafta kepada orang yang kau kenal, wa 'ala ma lam ta'rif, dan juga kepada orang yang tidak kau kenal. Pertanyaannya, lah kalau kita misalnya di sini nih, ketemu orang, apakah kita ucapkan salam kepada mereka sementara kita kan nggak tahu dia muslim atau kafir? Gimana? Lihat dulu, ini muslim nggak nih? Pakai peci nggak? Oh muslim. Assalamualaikum. Wah ini nggak pakai sarung, ini nggak pakai peci ini nih. Pakai jas, pakai dasi. Ini muslim atau kafir ya? Salam nggak? Gimana caranya? Jangan-jangan dia kafir. Tetap menebarkan salam atau diam aja? Kenapa harus menebarkan salam? Lah kalau kafir gimana? Assalamualaikum. Saya salim. Gimana? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, antum tinggal di negeri apa? Indonesia. Indonesia mayoritas apa? Islam. Itu hukum asalnya Islam. Mereka muslim. Tebarkan salam kecuali jelas nampak buat antum dia bukan muslim. Baru jangan ucapkan salam. Lah kalau dia nggak jelas nih Islam apa enggak, tapi ketika antum tinggal di negeri Islam, udah hukum asalnya apa? Dia Islam. Tebarkan salam kecuali jelas nampak dia bukan
muslim. Tebarkan salam. Lihat ya, malaikat pun mengucapkan salam. Wa qala abshir ya Muhammad. Abshir. Bergembiralah engkau. Lihat ya, berarti kabar gembira di sini. Binurain. Kau mendapatkan dua cahaya. Utitahuma. Yang dua cahaya ini diberikan oleh Allah untuk engkau. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Di mana dua cahaya ini nggak pernah diberikan kepada nabi sebelum engkau. Nabi-nabi sebelum engkau nggak pernah mendapatkan ini. Engkau aja yang mendapatkannya. Berarti apa? Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya. Kenapa saya katakan keutamaan buat Nabi dan juga buat umatnya? Karena Nabi merupakan tuntunan. Apa yang diamalkan oleh Nabi merupakan syariat untuk umatnya. Kalau Nabi mendapatkan sesuatu dan beliau beramal dengannya, berarti itu syariat buat umatnya. Berarti umatnya pun mendapatkan dua cahaya. Lantas apa cahaya tersebut? Fatihatil kitabi. Yang pertama, pembuka kitabullah. Al-Fatihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa khawatimi suratil Baqarah. Yang kedua adalah penutup dalam surat Al-Baqarah. Penutup dalam surat Al-Baqarah. Nanti kita akan bahas. Lan taqra biharfin minhuma. Tidaklah umatmu atau tidaklah engkau, tidak pula umatmu membaca dari satu huruf, dari huruf-huruf dua cahaya tersebut, illa u'titahu, kecuali akan diberikan apa yang dia baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah berfirman, hamidani abdi, hamba memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi. Nih pembagian antara aku dan juga untuk hambaku. Untukku iyyaka na'bud, untuk hambaku iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, kami kaum muslimin beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Dapat pertolongan. Jelas sampai sini? Hamba memuji Allah. Separuh Al-Fatihah. Separuhnya buat hamba. Iyyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu wa taala, wa li'abdi ma sa'ala. Apa yang diucapkan hamba, apa yang dipinta oleh hamba, maka dia akan mendapatkannya. Apa yang dipinta sama hamba? Iyyaka nasta'in, minta solusi. Apa yang diinginkan oleh seseorang? Pengen pekerjaan? Iyyaka nasta'in, berarti minta tolong pekerjaan. Yang dibutuhkan jodoh berarti apa? Iyyaka nasta'in, dia minta jodoh dengannya. Seorang yang minta kesembuhan, iyyaka nasta'in, ya Allah aku minta pertolongan untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diriku. Iyyaka nasta'in itu solusi. Yang solusi itu diikat dengan ibadah, iyyaka na'bud. Maka siapa yang ingin dikabulkan iyyaka nasta'innya, maka tunaikan dulu iyyaka na'bud. Paham sampai sini? Seorang mengatakan iyyaka nasta'in, ya Allah aku butuh pertolongan. Kalau kau butuh pertolongan, tunaikan dulu iyyaka na'bud, ibadahi Allah. Jika kau sudah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, pasti Allah akan memberikan apa yang kau inginkan. Bukankah dia berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan? Allah akan berikan makhrajan, celah-celah, jalan-jalan keluar. Ketika hamba sudah mendapatkan solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa yang diinginkan oleh hamba dari rizki, yang sakit pengen sembuh, yang jomblo pengen nikah, yang mandul pengen punya anak, kan gitu. Aku akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Apa sebabnya? Dia tunaikan iyyaka na'bud, maka dia mendapatkan apa yang dia ucapkan dalam kalimat iyyaka nasta'in. Terus apa yang didapati oleh hamba? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalannya siapakah ini? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kau karuniakan nikmat.
Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang menyimpang jalannya. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah pembagian Al-Fatihah. Sebagian untukku, sebagian untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku, dia akan mendapatkan apa yang dia pinta. Ini sesuai dengan hadis Muslim ya. Apa kata malaikat ini? Lan taqra'a biharfin minhuma, tidaklah umatmu, tidaklah engkau dan juga umatmu membaca huruf-huruf daripada Al-Fatihah dan juga ayat terakhir dalam Al-Baqarah kecuali dia illa u'titah, kecuali kau akan mendapatkannya. Seorang akan mendapatkan iyyaka nasta'in, pertolongan. Seorang akan mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, hidayah. Seorang akan mendapatkan taufik, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seorang mendapatkan himayah. Himayah itu perlindungan. Supaya enggak menempuh jalan yang dimurkai, supaya enggak menempuh jalan yang menyimpang. Apa sebabnya? Dia minta dengan membaca surat Al-Fatihah. Sekarang akhir surat Al-Baqarah apa bunyi ayatnya? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa rasulihi wa kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Nih, mulai dari sini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Duhai Allah, janganlah kau siksa kami. In nasina, kalau kami lupa. Aw akhtana, atau kami melakukan kesalahan yang kami enggak memiliki unsur kesengajaan di situ. Lupa, enggak sengaja, itu tidak dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Duhai Allah, jangan kau timpakan di atas pundak kami itu beban seperti beban yang kau letakkan kepada orang-orang sebelum kami, ya Allah. Artinya apa? Syariat Islam dimudahkan. Taubat, satu syaratnya apa? Ikhlas. Dua, menyesal. Tiga apa? Stop dari kemaksiatan. Empat apa? Berazam, berjanji sama Allah, jangan coba-coba kembali ke tempat itu. Yang kelima apa? Sebelum ruh sampai kerongkonganmu. Yang keenam, sebelum hari kiamat. Itu syarat. 6 syarat taubat di dalam Islam. Kalau umat terdahulu seperti apa taubatnya? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kembalilah kalian kepada pencipta kalian, tobat kalian. Bagaimana cara tobatnya? Faqtulu anfusakum, bunuh diri-diri kalian. Bunuh diri, itu cara bertobat Bani Israel. Bagaimana cara bunuh dirinya? Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan orang-orang yang tobat, kemudian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ini adalah orang-orang yang bertobat, dan mereka siap bertobat kepada Engkau ya Allah. Allah turunkan awan hitam. Awan hitam di atas kepala-kepala mereka, dan mereka diperintahkan uqtulu anfusakum, bunuh diri-diri kalian. Maksudnya diri-diri kalian bukan bunuh diri, bukan. Tapi membunuh saudara mereka sendiri. Bayangkan kalau itu ada anak, ada bapaknya, ada tetangga, ada teman duduknya. Ini syariat terdahulu. Syariat Islam sudah hilang, sudah tidak lagi ada. Kalau dari orang yang telah bertobat kepada Allah dengan cara saling membunuh, lah kalau masih hidup satu gimana? Disyariatkan untuk bunuh diri. La ilaha illallah. Apa enggak ngeri syariat terdahulu? Islam, inna dina yusrun. Kata Nabi SAW, Islam itu agama yang mudah, enggak sulit. Walan yushadad din illa ghalabah. Tidak ada yang memberat-beratkan dirinya terhadap agama ini, pasti dia kalah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana apa? Wa la tuhammilna ma la
taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau timpakan pula beban kepada kami sementara kami nggak bisa memikulnya. Jadi kalau antum mendapatkan ujian, yakin kalau antum mampu. Mampu untuk melewatinya, mampu untuk melaluinya. Kenapa? Karena antum sudah diajarkan di dalam Al-Baqarah dan sudah dikabulkan sama Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau timpakan beban di atas pundak kami, ya Allah, yang kami nggak bisa memikulnya. Berarti setiap ada orang yang mendapatkan ujian dari kalangan kaum muslimin, Allah percaya kepada hamba tersebut, dia mampu untuk memikulnya. Karena itu, ketika antum mendapatkan masalah, ketika antum mendapatkan problem, yakinlah, itu mudah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan, itu banyak kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Diulang lagi ayatnya. Sesungguhnya bersama kesulitan, itu banyak kemudahan. Kemudian ayat terakhir dalam Al-Baqarah apa? Wa'fu 'anna. Ya Allah, maafkan kami. Waghfir lana. Ya Allah, ampuni kami. Warhamna, ya Allah, rahmati kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolong kami ya Allah dari kejahatan orang-orang yang ingkar kepadamu. Maka siapa yang membaca Al-Fatihah dan dua atau ayat terakhir dalam Al-Baqarah, kata malaikat apa di sini? Illa u'titahu, kecuali kau akan mendapatkannya. Kan itu sebagian para ulama menasihati siapa yang ingin mendapatkan solusi, perbanyak untuk sholat. Karena membaca Al-Fatihah paling banyak di mana? Di dalam sholat. Karena itu dalam surat Al-Imran disebutkan ya, Nabi Zakaria itu pengen mendapatkan solusi. Apa solusinya? Antum baca surat Maryam. Di situ disebutkan kisah tentang siapa? Tentang Zakaria. Zakaria minta kepada Allah, inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su wa imra'ati akhir. Disebutkan, ya Allah, aku sudah tua ya Allah. Rambut sudah penuh dengan uban, tulang sudah semakin mengeras, kemudian istriku mandul. Tapi beliau terus meminta kepada Allah, fahabli min ladunka waliyya. Ya Allah, berikan dong kepadaku ya Allah karunia. Apa? Anak. Nabi Zakaria minta anak. Sudah tua renta, rambutnya sudah beruban, istrinya mandul, tapi terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terus meminta, ya namanya manusia, kadang dia memiliki sesuatu yang menghalangi dirinya untuk khusyuk. Tapi tidak para nabi. Mereka para nabi tidak pernah futur ketika beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan terus menaikkan grafik keimanan mereka. Di antaranya Allah berikan taufik kepada mereka dengan munculnya perkataan-perkataan atau munculnya ide-ide yang berasal dari Allah. Ilham. Apa arti ilham? At-tafakkur bi ghairi masyaqqah. Arti ilham itu dia berpikir tanpa ada beban. Tiba-tiba muncul solusi. Nah, itu ilham namanya. Beda dengan wahyu. Kalau wahyu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung melalui Jibril alaihissalam. Nabi Zakaria butuh anak. Sudah tua, renta, dan istrinya mandul. Tapi nggak putus asa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau lakukan? Kita kembali dalam surat Al-Imran. Allah mengatakan tentang Maryam dan Zakaria. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Hai Maryam, kau dapat dari mana nih? Nabi Zakaria masuk ke rumah, ke kamarnya Maryam. Ternyata di situ ada buah-buahan musim dingin, padahal suasana keadaan itu musim panas. Ketika musim dingin, buah-buahan yang ada di kamar Maryam itu justru buah-buahan yang biasa tumbuh pada musim panas. Ada daging dan berbagai macam. Nabi Zakaria perasaan nggak pernah lihat Maryam itu ke pasar. Dan juga nggak punya uang. Dan juga Nabi Zakaria adalah orang yang suka ngasih makan, minum kepada Maryam. Karena beliau pakdenya. Maryam itu keponakan. Karena itu beliau suplai makanan. Nabi Zakaria kok bingung. Ya Maryamu anna laki hadza. Hai Maryam, kau dapat dari mana ini? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab.
Kata Maryam, ucapannya ini direkam betul sama Zakaria alaihissalam. Pak D, demikian Allah. Jika Allah memberikan rizki kepada hambanya, maka dia akan memberikan rizki tanpa ada batas. Meskipun nggak ada sebab, tapi ada rizki. Apa yang dilakukan sama Maryam? Nggak ada. Tiba-tiba datang makanan, tiba-tiba datang buah-buahan. Tanpa ada usaha. Kadang seperti itu. Namanya apa? Karamah. Kata Allah, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a." Disitulah Nabi Zakaria meminta kepada Allah. Dari gara-gara ucapan Maryam itu. Allah kalau sudah memberikan rizki itu tanpa ada batasan, Pak D. Hunalika, gara-gara ucapan Maryam. Kembali semangat membara pada diri Zakaria alaihissalam. Dia minta kepadaku, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku ya Allah dzurriyyatan thayyibah, keluarga yang baik. Ini tuntunannya buat antum. Ya Allah, minta jodoh yang baik. Ya Allah, aku minta keturunan yang baik. Jangan lupa. Berapa banyak mereka mendapatkan, ya Allah pengen dapat jodoh yang cantik, Masya Allah dikabulkan. Tapi nggak baik. Demikian pula punya anak. Ketika sudah punya istri, pengen anak. Doa sama Allah. Ya Allah, berikan anak yang salih. Ya Allah, jangan cuma doa, ya Allah saya pengen punya anak laki-laki, ya Allah. 10 ya Allah. Tapi nggak ada yang baik, gimana? Ini anak kerjaannya bikin bapaknya istighfar. Berarti anak soleh ya. Ini anak bikin bapaknya istighfar, berarti anak soleh. Maksudnya bandel. Karena itu Zakaria meminta dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Sami' itu maknanya dua. Sami' itu maknanya dua. Wa huwas sami'ul basir, Allah Maha dengar dan Allah Maha melihat. Dengar. Jadi sami' makna yang pertama apa? Dengar. Sami' yang kedua itu maknanya bukan dengar. Seperti dalam surat Ali Imran, innaka sami'ud du'a. Duhai Allah, engkau itu sami' du'a, mengabulkan. Istajaba. Arti sami' di situ bukan mendengar tapi mengabulkan doa. Jadi Allah bukan cuma dengar doa, tapi Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Karena itu Nabi Zakaria meminta, ya Allah, sesungguhnya engkau itu mengabulkan orang yang memanjatkan doa. Kemudian dikabulkan nggak kalau Nabi doa? Ya dikabulkan. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Fanadahul malaikatu. Maka malaikat fanadathul malaikatu, malaikat pun memanggil dia. Siapa yang dipanggil? Zakaria. Artinya apa? Ini malaikat bawa misi. Misinya apa? Informasi pengabulan doa. Kita lihat ya, kapan doa dikabulkan? Kita lihat, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dalam keadaan Zakaria sedang sholat di mihrab. Sholat solusinya. Antum ingin mendapatkan pengabulan doa, di sini disebutkan apa? Lan taqra biharfin minhuma illa u'tita. Tidaklah engkau, tidak pula umatku membaca huruf-huruf daripada Al-Fatihah atau akhir daripada surat Al-Baqarah kecuali dia akan mendapatkannya. Al-Fatihah. Kapan dibaca? Lihat Zakaria ya, ketika dia sedang sholat. Karena itu siapa yang ingin mendapatkan solusi, perbanyak sholatnya. Dalam Al-Baqarah nanti kita akan lewat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Karena itu carilah kalian isti'anah, mintalah kalian pertolongan dengan apa? Satu, dengan amalan sabar. Kalau pengen mendapatkan solusi, hadapin dengan sabar. Satu, sabar mengharapkan pahala. Kedua, iringi dengan sholat. Jadi perbanyak sholat. Jelas sampai sini ya? Akhrajahu Muslim, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk kepada surat Al-Fatihah. Masya Allah ya, muqaddimahnya berapa majelis sudah? 3 majelis. Sekarang kita masuk surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Surat ini Makkiyah.
Naam. Surat itu ada makiyah, ada madaniyah. Apa maksudnya kalau makiyah, apa maksudnya madaniyah? Surat ini makiyah, surat ini madaniyah. Apa maksudnya? Hah? Tempat turunnya. Ada lagi? Hah? Oh, kalau di Madinah tuh panjang bacaannya. Kalau di Madinah pendek. Bunyi ayat Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Ada lagi? Heeh. Masya Allah, itu yang tepat. Jadi ayat makiyah itu ayat yang diturunkan di Mekah atau apa? Ayat yang diturunkan di Mekah dan belum terjadi peristiwa hijrah. Hijrah itu 3 kali ya. Tahun kelima, tahun ke-6 kenabian, dan tahun ke-9 kenabian. Itu banyak yang hijrah ketika itu. Nabi sendiri tahun 10 hijrahnya. Atau apaan 13 ya? Tahun 13 kenabian. Bukan tahun 13 Hijriah, bukan. 13 kenabian baru beliau hijrah ke Madinah. Sekarang surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu adalah surat Al-Quran yang turun setelah peristiwa hijrah. Baik turun di Mekah, baik turun di Madinah. Kalau dia turun selepas hijrah, setelah terjadi peristiwa hijrah, maka dikatakan surat Madaniyah. Adapun Al-Fatihah, surat Makiyah. Kata penulis kitab rahimallahu ta'ala, sab'u ayatin bil basmalah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Sepakat ya kalau 7 ayat nih ya. Yang nggak sepakat itu ayat yang pertama. Apakah bismillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini silang pendapat dan sudah kita sebutkan. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan ini pendapat yang terkuat. Pendapat yang terkuat. Apa dalilnya? Sudah berlalu pada kajian yang lalu ya. Pada pertemuan yang kedua seingat saya. Di antaranya, qasamtu baini wa baina abdi. Aku bagi di antara hambaku dengan diriku. Fis shalah, dalam salat. Ketika Allah sebutkan dalam hadits qudsi, Allah bagi antara diri Allah dengan hamba, sebagian untuk Allah, sebagian buat hamba. Itu terjadi pembagian ini ketika hamba itu sedang sholat. Ketika sholat apa yang dibaca? Al-Fatihah. Kan itu Allah mengatakan, idza qala abdi, apabila hambaku sholat dan dia katakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah nggak nyebut bismillah. Allah tidak menyebut bismillah, tapi menyebut jika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ayat yang pertama dalam Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillah. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Syafi'iyah, dan pendapat ini pendapat yang dianut oleh kebanyakan madhab Syafi'i, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dalam bismillah. Kata beliau, sab'u ayatin bil basmalah in kanat minha wa sabi'atu siratal ladzina ila akhir. Kata beliau, Al-Fatihah itu 7 ayat, sepakat. Kalau yang berpendapat bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama, berarti ayat terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai dhalim. Ini kata beliau rahimallahu taala. Ila akhiriha. Wa illam takun minha, apabila kita dapati ada orang yang berpendapat, oh Al-Fatihah itu dimulai daripada alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat yang pertama. Lantas ayat yang ketujuh yang mana? Kata beliau rahimallahu taala, fasabi'atu ghairil maghdubi alaihim. Ini ayat yang ketujuh, dipisah. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, stop. Itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim, itu ayat yang ketujuh. Ini dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, dan pendapat ini namanya pendapat tanawwu'. Pendapat-pendapat, silang pendapat yang sifatnya cabang, yang tidak boleh seorang bermusuhan gara-gara pendapat atau perselisihan pendapat dalam perselisihan pendapat tanawwu', khilaf tanawwu', nggak boleh.
kita harus berlapang dada dalam hal ini. Tapi sudah datang waktu Isya. Kita lanjut pada lain kesempatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum.